Oke, lanjutkan ke sifat-sifat ideal. Sifat ideal ya. Berarti kalau coba kita mendapatkan dua ideal di sini ya. Berikan I dan J ini ya. Oke, maka nanti yang pertama I diiriskan J ini juga ideal. Yang kedua I digabung J sama seperti supring ya, dia belum tentu ya. Belum tentu ideal dari R. Yang ketiga ini yang menarik nih, bahwa I plus J ya. Ini adalah penjumlahan semua anggota dari I dan semua anggota J ya. A plus B, di mana A anggota I dan B anggota J ini adalah ideal dari R ya. Ya, bedanya ini ya, kalau di supring kemarin, dua supring dijumlahkan, dia belum tentu supring. Tapi kalau ideal, dua ideal jumlahkan, dia adalah ideal. Oke, kita buktikan ya. Oke, saya mau buktikan pakai diagram ya. Oke, kita buktikan yang pertama. Oke, I diiriskan J ya. I diiriskan J, ini adalah isinya adalah anggota dari R, di mana A anggota I, A anggota J ya. Ini. Oke, jelas bahwa ini adalah subset dari R dan tidak kosong ya. Kenapa tidak kosong? Karena I ideal ya. I dan J ini adalah ideal dari R. Maka keduanya adalah subring ya. Maka I ini adalah subring dari R berarti. J juga subring dari R. Akibatnya apa? I juga ring ya. Berarti 0 anggota I. Berarti 0 juga anggota J. Ya. Akibatnya apa berarti? 0 anggota dari I diiris J. Mengakibatkan apa? I irisan J adalah subset tidak kosong. Oke. Setelah itu, kita ambil sembarang kan tadi. Ambil sembarang AB anggota I irisan J dan R anggota R. Akan dibuktikan bahwa yang pertama, A dikurangi B anggota I diiriskan J. Yang kedua, R dikalikan A anggota dari I irisan J. Yang ketiga, A dikalikan R juga anggota dari I diiriskan J. Ada 3 yang harus kita buktikan. Oke. Saya punya A dan B anggota dari I diiriskan J. Maka A dan B anggota I. A dan B juga anggota J.
Ya. Karena I-nya ideal, maka berlaku A dikurangi B anggota I. Karena J-nya ideal juga, maka A dikurangi B juga anggota dari J. Oke, ini ya. Kesimpulannya sini. Berarti A dikurangi B anggota dari I diiriskan J. Ini ya. Ini karena I-nya ideal ya. Ini karena J-nya ideal. Ideal dari R. Oke, yang pertama dari kita buktikan. Kemudian yang kedua. Oke, kita punya R anggota R. Kita punya A anggota dari I diiriskan J. Oke, gini aja lah, biar enak. Saya punya A anggota dari I diiriskan J. Dan saya punya R anggota R. Ini ada dua ini ya. Dari sini, maka A anggota dari I. Dari sini, kita punya lagi A anggota dari J. Kemudian, dari ini sama ini, ya, karena I-nya ideal, maka RA anggota dari I dan AR juga anggota I ya, karena ideal ya, karena I-nya ideal. Demikian juga karena J-nya adalah ideal dari R, ya, maka R dikalikan A anggota J, A dikalikan R juga anggota J. Akibatnya apa ini? Dari ini sama ini, berakibat RA anggota dari I diiriskan J, demikian pula AR, ya, anggota I anggota J, berarti dia anggota dari I irisan J. Oke, itu ya. Oke, jadi kesimpulannya, I diiriskan J adalah ideal dari R. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini pakai sketsa pembuktian ini ya. Ini yang pengurangan, ini yang perkalian ya. Oke, nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Yang gabungan ya, yang gabungan pakai contoh aja langsung ya. Tadi kita sudah memiliki contoh ideal dari Z6 ya tadi ya. Lihat. Ini adalah 03, J adalah 024. Ini adalah ideal dari Z6 keduanya. Nah, oke, dari sini kita lihat I digabung J adalah 0, 2, 3, 4 ya. Gabungannya adalah 0, 2, 3, 4. Kita lihat, dia jelas bukan ideal ya. Ini bukan ideal dari set 6. Kenapa? Kita lihat. Ada banyak ini. Ya. Ada yang tidak dipenuhi di sini. Contoh aja berapa ini? Ya, 3 kurangi 2, 1 nggak ada ya. Anggota I digabung J,
Sehingga kita lihat 3 dikurangi 2 adalah 1. Bukan anggota dari I digabung C ya. Oke, ini contoh aja ini. Tapi ada juga yang iya ya, ada juga yang ideal gabungannya ya. Jadi kadang iya, kadang tidak. Sekarang yang ketiga. Oke ya. I plus C plus B, di mana anggota dari I dan B anggota dari C. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat ya. Masing-masing tadi ada 0 ya, ya. Kita lihat jumlahan dua anggota I dan C. Nah, ini jelas ya. Jelas I plus C adalah subset dari R ya. Nah, dia penjumlahan anggota dari R semuanya. Dan kita lihat I dan C mod 0. Berarti kita lihat bahwa 0 plus 0 adalah 0 ya. Berarti 0 plus 0. Ini jelas anggota dari I plus C ya. 0-nya ini anggota I, ini juga anggota C. Oke. Ya, sehingga I plus C bukan himpunan kosong. Oke, setelah itu kita ambil sebarang. AB, kita ambil dua elemen dari I plus C ya. Kita namakan X, Y aja ya, pakai X dan Y, anggota dari I plus C, dan R anggota R. Akan dibuktikan, yang pertama nanti X dikurangi Y, apakah anggota dari I plus C. Yang kedua adalah Rx, apakah anggota dari I plus C. Yang ketiga, XR, apakah anggota dari I plus C ya. Ini yang mau kita buktikan juga, sama ya. Oke. Diketahui X dan Y anggota dari I plus C. Apa artinya? Oke, maka X bisa kita tulis sebagai jumlah Anda ini. Ini adalah A plus B. Kemudian Y bisa kita kasih nama misalkan C plus D ya. Untuk suatu ya, berarti ini anggota I, anggota C ya, anggota I, anggota C ya. Berarti A dan C anggota dari I, B sama D berarti anggota dari C ya. Oke, kita lihat. X dikurangi Y, berarti ini adalah A plus B dikurangi C plus D ya. Kita lihat sifat distributif adalah A plus B dikurangi C dikurangi D ya. Inverse penjumlahan ya. Kemudian sifat komutatif ya, komutatif di penjumlahan ya, karena dia grup abelian adalah A dikurangi C tambah B dikurangi D. Ingat bahwa A dan C anggota I. A dan C anggota I berarti karena dia I-nya ideal, maka ini anggota dari I. B dan D anggota C, C-nya ideal, maka ini juga anggota C. Apa kesimpulannya? X kurang Y anggota dari I plus C. Oke, itu ya. Ya, kasih I1. Kemudian yang kedua, apakah Rx anggota I plus C? Kita lihat. Rx R dikalikan A plus B.
sama dengan RA plus RB. Ingat, I-nya ideal. Ya, I-nya ideal, A-nya anggota I. Dikalikan sembarang anggota di ring. Berarti ini anggota dari I. B anggota J, J-nya ideal. Berarti dia anggota dari J. Sehingga berakibat ini adalah anggota dari I plus J. Oke, demikian juga. Ya, X dikalikan R, ini adalah A plus B dikalikan R, menggunakan sifat distributif kiri, ini adalah AR plus BR. Karena A anggota dari I, I-nya ideal, dikalikan sebarang anggota ring juga anggota di I, jadi ini anggota I. Demikian juga ini, B anggota J, J-nya ideal, dikalikan sebarang anggota di ring, anggota dari J. Berarti ini saat ini jumlah anggota I, anggota J ya, jadi ini anggota dari I plus J. Kesimpulannya apa ini? Jadi dari I1, I2, dan I3 ya peroleh bahwa I plus J ini adalah ideal dari R ya. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Oke, kalau nggak ada, tak kasih latihan ya. Oke. Bagaimana kalau perkalian? Oke, gitu ya. Silakan dipikirkan ya. Didefinisikan I dikalikan J ya. Itu adalah himpunan semua jumlahan dari perkalian ya. Jadi AB ya. Di mana ya AI, BI, I dari 1 sampai N ya. Di mana AI anggota I, BI anggota J, N-nya anggota bilangan asli. Seperti ini ya. Oke. Selidiki apakah I kali J adalah ideal dari R ya. Silakan. Oke, ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan konsep ya. Tadi sama seperti di grup dulu. Grup, kemudian kita bahas suku normal. Setelah suku normal, kita bahas grup faktor ya.
Nah, demikian juga di ring ya. Di ring, setelah kita bahas ideal, maka kita akan membahas yang namanya ring faktor. Ya. Jadi ini menggunakan konsep yang sama dengan di grup faktor, hanya ditambahi operasi perkalian ya. Jadi kita memiliki I-nya adalah ya, ini adalah ideal dari R. Oke. Oke, kita lihat bahwa setelah penjumlahan dia adalah subgrup normal ya. Subgrup, sorry. Maka subgrup normal dari R plus. Artinya kita bisa membuat koset ya. Koset kiri dari I pada R. Ya. Seperti ini ya. Maka dapat dibentuk grup faktor nih ya. R per I. Ini adalah A plus I. Mana A anggota R ya. A plus I sendiri itu adalah himpunan semua A plus X itu aja ya. X anggota dari I. Nah, ini ya. Itu ya. Sebagai contoh, ini ya, kalau saya punya I-nya adalah 03, ini adalah ideal dari Z6, maka nanti bisa kita lihat bahwa Z6 per I, I-nya adalah I sendiri, kemudian 1 plus I, dan 2 plus I ya. Jadi seperti di grup faktor dulu ya. Dengan I-nya ya 0 plus I itu adalah 03, ini adalah I sendiri, 1 plus I, ini ya, sama dengan 3 plus I, sama dengan 03, sama dengan I, dengan 4 plus I, sama dengan 14, kemudian 2 plus I, ini kan sama dengan 5 plus I ya dulu. 5. Oke, ada 3 koset kiri ya. Nah, kemudian pada R per I ini, karena ring adalah himpunan yang dengan 2 operasi, maka kita bisa mendapatkan operasi perkalian juga. Oke, untuk A plus I dan B plus I anggota R per I, ya setiap ya. Nanti didefinisikan ya A plus I ditambah B plus I. Ini penjumlahan di ring faktor, penjumlahan koset. Ini koset nih ya, ini simbol aja ini. Ini adalah A plus B plus I dan A plus I dikalikan B plus I. Ini definisikan ya sebagai A kali B plus I. Oke, ini ya. Ini adalah definisi penjumlahan di ring faktor ya, penjumlahan di R per I, ini perkalian di R per I. Nah, nanti teoremanya mengatakan bahwa R per I ya terhadap operasi ini adalah ring ya. R per I adalah ring dengan operasi ini ya. Oke. Nanti disebut dengan ring faktor dari I modulo dari R
modulo I ya, atau R per I ini. Buktinya seperti pembuktian di ring ya, tadi ada memenuhi 9 aksioma ya. Oke, ini gampang nih ya, silakan. Bisa dicoba. Jadi ini menggunakan aksioma yang sudah dipenuhi di R ya. Jadi kalau R-nya adalah ring, nanti pembuktian R per I adalah ring, cukup dengan mengikuti aksioma yang sudah ada di R ya. Bahwa nanti elemen netralnya adalah apa nanti? Elemen netralnya adalah I sendiri kan? Oke. Saya kira nggak harus membuktikan semuanya ya saya ya. Mungkin ada beberapa yang cukup yang perlu. Di mana? Tertutup, asosiatif, trinitas, mana yang perlu dibuktikan? Saya kira gampang semua ya. Nanti dibuktikan. Ya, tinggal dibuktikan ini adalah grup abelian. Saya kira sudah ini ya. Ini persis seperti di grup faktor ya. Sudah. Kemudian R per I, R per I terhadap perkalian. Ini adalah hemi group. Saya kira ini juga tidak terlalu sulit. Oke, nanti berlaku distributif ya. Distributif itu juga gampang ya, saya kira. Kita kasih contoh aja ya. Kita ambil sebarang A plus I, B plus I, C plus I, anggota R per I. Ya. Berarti apa ini? A, B, C-nya berarti anggota R ya. Berarti A, B, C-nya anggota R. Oke, nanti bisa kita lihat diperoleh A plus I dikalikan B plus I plus C plus I. Kita lihat, dan apa ini? A plus I dikalikan, ini K plus ini, B plus C plus I ya. Sama dengan A dikalikan B plus C plus I. Apa ini? Sama dengan AB plus AC plus I ya. Sama dengan AB plus ini ya, tambah AC plus I. Oke, definisinya ini sama dengan A plus I dikalikan B plus I tambah A plus I dikalikan C plus I ya. Oke ya, berlaku sifat distributif kiri ya. Nanti yang kanan juga hampir sama ya. Dikalikan C plus I. Silakan dibuktikan sendiri ya. Nanti ketemunya adalah A plus I dikalikan C plus I tambah B plus I dikalikan C plus I. Oke, silakan ya, ini pelatihan aja. Oke, ada pertanyaan?
Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan, kita istirahat sebentar. Kita lanjutkan dengan contoh ring faktor nanti ya. Kita tutup sebentar, nanti kita lanjutkan dengan contoh dan sifat dari ring faktor. Oke.